Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai belajar hari ini tentang berpikir sejarah. Nah, dalam berpikir sejarah, kita harus memahami dulu apa itu konsep berpikir. Yang pertama itu ada sinkronik, yang kedua diakronik, yang ketiga perioderisasi, dan yang keempat kausalitas. Mari kita pahami satu-satu maksudnya. Sinkronik berasal dari bahasa sin dan kronos. Sin artinya dengan, sementara kronos artinya waktu. Maka sinkronik adalah mempelajari peristiwa di suatu masa yang terbatas. Contohnya pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, masanya di sini berarti hanya sekitar tahun 1948 saja. Itu yang dimaksud dengan sinkronik. Lalu, apa ciri-ciri dari sinkronik? Yang pertama, dia mengkaji masa tertentu saja. Yang kedua, dia bersifat horizontal, artinya dia bersifat mendatar. Tidak ada perbandingan. Kemudian kajiannya lebih sempit karena masanya yang dibatasi. Kemudian yang keempat, memiliki sistematis yang tinggi. Nah, berikut nih yang kedua kita lihat diakronik. Diakronik itu berasal dari bahasa dia dan kronos. Dia artinya melampaui, sementara kronos artinya waktu. Jadi dalam bahasa sederhananya, diakronik itu artinya memanjang dalam waktu namun sempit dalam ruang. Nah, contohnya ada gerakan Zionisme. Sempit dalam ruang artinya gerakannya ini hanya membahas tentang Zionisme saja. Kemudian memanjang dalam waktu, kita mengkaji dari tahun 1897 sampai 1948. Ini adalah waktu yang sangat memanjang. Sepanjang rangkaian peristiwa itu kita hanya dibatasi oleh gerakan Zionisme saja, tidak ada gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan diakronik. Nah, kemudian yang ketiga ada perioderisasi. Perioderisasi itu dikenal dalam sejarah namanya pembabakan waktu atau pembabakan sejarah. Nah, tujuan dari pembabakan waktu ini yang pertama itu untuk melakukan penyederhanaan dalam penulisan sejarah. Yang kedua, memudahkan klasifikasi sejarah. Yang ketiga, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Yang keempat, memudahkan pengertian. Dan yang kelima, memenuhi syarat sistematika ilmu pengetahuan. Nah, perioderisasi atau pembabakan sejarah ini artinya kita membagi-bagi waktu peristiwa sejarah yang panjang. Contohnya, peristiwa mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1948. Nah, maka dari tahun 1945 sampai 1948 itu namanya pembabakan. Nah, terakhir kita lihat itu ada kausalitas. Kausalitas itu yaitu suatu rangkaian peristiwa yang mendahului peristiwa yang menyusul. Nah, dalam bahasa sederhananya, kausalitas ini artinya adanya prinsip sebab akibat terhadap sebuah peristiwa. Nah, demikianlah konsep berpikir yang harus kita pahami dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.